Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai pembuka dalam khutbah Jumat kali ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matil ladzi musaya. Karena berkah kudrat dan iradahnya kita semua bisa senantiasa istiqomah menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang diterima olehnya dan menjadi bukti bahwa kita semua termasuk hamba-hambanya yang taat pada perintahnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan dan manusia kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi yang telah mengajarkan kita semua nilai-nilai kesopanan dan adab yang luhur sehingga bisa menjadikan kita insan yang berakhlakul karimah, sopan dan memiliki etika yang mulia. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan limpahan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai awal memulai khutbah Jumat yang ada di mimbar yang mulia ini, kami selanjutnya mengajak diri sendiri, keluarga dan semua jemaah yang berhadir pada pelaksanaan salat Jumat ini agar terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan larangan. Takwa merupakan satu-satunya bekal terbaik yang akan kita bawa menuju akhirat. Harta, jabatan, kekayaan dan hal-hal yang kita miliki di dunia tidak memiliki nilai apa-apa jika tidak bisa menjadi penyebab meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita semua untuk menyediakan bekal takwa menuju akhirat. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni
insight dan iman insight. Maksud judul tersebut adalah segala gerak-gerik kita, ucapan kita, kegiatan kita, atau aktivitas kita harusnya seperti perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita artikan dengan kalimat yang lain, Rasulullah ada di mana-mana, ada di depan, di belakang, kanan, kiri, dan lain-lain sebagainya. Seolah-olah gerak-gerik kita diawasi, dimonitor oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita takut diawasi Allah, takut diawasi Rasulullah, dimanapun, kapanpun, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, maka akan mengundang cintanya Allah dan cintanya Rasulullah. Berikut Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yudikum fi katsirin minal ard la'antum walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykal kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Artinya, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti kegalauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikan cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan benci pada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Oleh itulah orang yang memiliki jalan kebenaran. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat di atas jelas sekali maknanya. Tidak sekadar Allah, malaikat, dan Rasulullah pun mengawasi gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Inilah sosok manusia yang agung, suci, mulia, dan tiada bandingannya di dunia ini sampai sekarang. Dulu ketika kita masih kecil dan mungkin jemaah yang ada di sini beranggapan bahwa Nabi yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf. Anggapan itu salah banget, karena yang benar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Allah memuji Rasulullah pada atas kepintarannya, kegantengannya, kekayaannya. Tapi Allah memuji Rasulullah karena akhlaknya dan lisannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Masalah muslimin dan masalah Jumat yang dirahmati Allah, materi pembahasan khutbah Jumat kali ini adalah materi yang sangat simpel, mudah, dan insya Allah segar, sehingga mudah-mudahan dipahami berjamaahnya, hadir di sini khususnya, dan masyarakat di sini pada umumnya, yaitu Rasulullah Insight, bertepatan dengan bulan Rabiul Awal tahun ini. Saya sekali lagi akan bacakan surat Al-Hujurat ayat 7.
supervisor atau big boss saja kita serba salah tingkah, serba ikut alias takut, apalagi diawasi oleh Allah, Rasulullah, para malaikat. Seharusnya kita harus jauh lebih takut lagi, lebih takut lagi. Allah berfirman dalam Quran An-Nisa ayat 1, Inna Allah kana alaikum raqiba. Artinya sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Bahkan Allah ala kulli syai'in raqiba, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Bisakah kita melakukan sesuatu kita pada posisi terdepan, bukan yang ada di belakang? Jika kita seorang dan berada di posisi terdepan, bukan ingin dilihat oleh bos, mertua atau teman-teman, tapi ingin dilihat Allah, ingin dilihat Rasul, dan ingin dilihat oleh para malaikat. Ini akan lebih terbukti mantap dan keren dari segala-galanya. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana dengan kelakuan kita sehari-hari sehubungan dengan jumlah khutbah di atas? Apakah kita sudah benar-benar mengikuti tracknya, stepnya, langkahnya Rasul yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari? Sepertinya jawabannya adalah far from the fire, artinya jauh panggang dari api. Maksudnya kita masih jauh dari apa-apa yang Allah dan Rasulnya harapkan. Mau bukti? Mari kita lihat faktanya. Ada azan dikumandangkan, apakah kita langsung bergegas menuju masjid? Ada sholat fardu 5 kali sehari besar sunatnya. Apakah kita sudah melaksanakannya? Katanya kitab Quran, apakah kita sudah membacanya? Apakah kita sudah adil bahwa Anzal menangkap di mana? Apakah kita sudah menyantuni anak-anak yatim? Apakah kita sebagai seorang pimpinan pemerintah swasta adil dalam membenahi keuangannya? Kita sedang asik main judi, sementara Allah, Rasul, malaikat sedang melihat kita masih berani melakukan itu. Jika berani, terlalu kata bangsa di orang agama. Allah menyukai sedekah dan Allah mengharamkan riba. Apakah kita sudah bersedekah untuk hari ini? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Artinya Allah memusnahkan riba, melumpuhkan sedekah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jika semua pertanyaan-pertanyaan di atas belum kita lakukan,
mencintai